Selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian, edisi Selasa 12 Agustus 2025. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu boleh kami menikmati hari baru penuh sukacita dan kasih karunia. Berilah hikmat kepada kami untuk selalu mengikuti kebenaran firman-Mu, dan karena itu biarlah apa yang boleh kami baca dan hendak kami renungkan menopang seluruh aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini, lebih suka sengsara. Pernahkah saudara mengalami situasi dan kondisi yang di sana pilihan-pilihan yang ada begitu sulit, sampai saudara memutuskan
untuk mengambil pilihan yang sudah jelas-jelas akan mendatangkan penderitaan? Untuk alasan apa kita bisa memilih jalan sengsara daripada hidup normal dan enak? Kisah Musa meninggalkan istana Firaun dan pergi bersama kaum sebangsanya bukan semata-mata kisah patriotik yang berpangkal pada rasa empati. Ini adalah kisah iman seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembebasan umatnya. Alasannya bukan rasa kemanusiaan belaka, melainkan alasan iman. Karena imanlah Musa ketika sudah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Karena imannya, ia memperoleh pandangan masa depan yang baru sama sekali, bahwa jalan sengsara yang harus dilaluinya demi iman tidak akan sia-sia. Dengan iman, ia melihat upaya yang pasti. Ia tak mau hidup dalam kesenangan yang sementara dan sia-sia tanpa arah. Artinya, kesenangan yang berakhir segera dan tak menjaminkan apa-apa di masa depan. Karena iman, Musa tidak takut pada murka Firaun. Dengan iman, ia melihat yang tidak kasat mata. Itu adalah masa depan, dan perjalanan ke sana adalah perjalanan iman. Perjalanan bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, orang beriman selalu hidup dalam keterarahan ke masa depan. Ia tak pernah berhenti di zona senyaman apapun. Kenyamanan bahkan dianggapnya sebagai yang mengandung bahaya. Menikmati kesenangan dari dosa. Hidup orang beriman selalu dalam gerak mengemban tugas atau misi, yakni tugas bersaksi dan melayani, yakni bersaksi tentang perbuatan Allah yang membebaskan dan melayankan kasih Tuhan kepada dunia, kepada segala makhluk. Perjalanan itu bukan tanpa hambatan dan masalah. Namun demikian, apapun yang terjadi di sana mestilah diterima sebagai bagian dari resiko iman kepada Kristus. Maukah kita juga berkata, "Aku lebih suka menderita sengsara demi Kristus daripada menikmati kesenangan dari dosa." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami, dan biarlah dalam damai sejahtera Kristus seluruh apa yang kami kerjakan benar-benar menampakkan hidup orang beriman, di mana selalu digerakkan tugas, yakni tugas bersaksi dan melayani. Bersaksi tentang perbuatan Allah yang membebaskan dan melayankan kasih Tuhan di dunia dan kepada segala makhluk. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus untuk memiliki komitmen menjadikan hidup kami berarti di dalam dunia ini untuk hormat kemuliaan Allah di dalam dan demi Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati.